Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bunda Lina di Lina Marlina Official YouTube channel. Kali ini konten Bunda Lina sangat berbeda, yaitu tentang membacakan buku cerita atau buku-buku bermanfaat tentang pendidikan untuk kita semua. Ya, yang pertama, seri pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Buku yang pertama menyambut lahirnya buah hati. Ayah bunda, sebagai pasangan yang baru menikah, tentunya senang dan bahagia memenuhi perasaan ayah bunda. Tetapi tidak jarang perasaan lain seperti cemas dan tidak siap dengan tanggung jawab baru sebagai suami atau istri, sebagai menantu atau sebagai calon orang tua mungkin juga dialami ayah bunda. Tenang saja ayah bunda, dengan banyak mencari informasi dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan, ayah bunda pasti bisa melalui rasa cemas maupun tidak siap, khususnya sebagai calon orang tua. Bunda, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin bunda akan mengalami kehamilan dan merasakan adanya keanehan di dalam tubuh. Mengalami banyak perubahan, baik bentuk anggota tubuh maupun merasa cepat lelah, pusing, mual, dan lainnya. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikannya? Yang pertama, cek tanggal haid terakhir. Mengingat-ingat kapan terakhir kali selesai haid, sudah berapa lama terlambat haid. Yang kedua, memastikan dengan alat tes kehamilan. Dan selanjutnya, memeriksakan diri ke dokter, bidan, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Ayah dan bunda sebaiknya memeriksakan kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Nah, ketika bunda mengandung, nah ini tahap pertama, berlangsung antara usia kehamilan 0 sampai 3 bulan. Tahap kedua, berlangsung antara usia kehamilan 4 sampai 6 bulan. Dan tahap ketiga berlangsung antara usia kehamilan 7 sampai 9 bulan atau lebih. Ya, lihat letak bayinya ya. Nah, tahap pertama kehamilan. Setelah memeriksakan ke bidan atau dokter, ternyata benar bunda hamil. Perasaan bunda mungkin akan kembali bercampur aduk. Bunda mungkin merasa sangat senang karena telah diberikan kepercayaan untuk memiliki anak. Akan tetapi, bunda mungkin juga merasa takut dengan berbagai perubahan yang akan saya alami, seperti merasa tidak bebas lagi seperti gadis dulu, takut kehamilannya tidak seperti wanita lain pada umumnya, dan takut apakah kehamilan bunda akan terus berlanjut sampai tahap persalinan nanti. Apa saja yang bunda alami di tahap awal kehamilan ya? Di tahap pertama kehamilan bunda akan mengalami berbagai perubahan, diantaranya yang pertama perubahan fisik. Bunda tentunya akan mengalami berbagai perubahan fisik, diantaranya mudah lelah, pusing, tidak enak badan, mual, muntah, perut tidak nyaman, serta perubahan bentuk payudara. Semua perubahan fisik ini terkadang membuat diri tidak nyaman dan kesal. Selanjutnya, perubahan emosi. Perubahan emosi yang pertama yaitu merasa senang. Perasaan ini sangatlah umum dialami oleh banyak wanita hamil. Mengapa? Karena mulai sekarang bunda memiliki tanggung jawab baru sebagai calon ibu. Di dalam perut bunda terdapat sosok janin yang hidup, tumbuh dan sedang berkembang. Perubahan emosional yang selanjutnya yaitu merasa kesal. Perubahan fisik yang membuat bunda merasa tidak nyaman sering membuat kesal. Selanjutnya bingung, merasa bingung tentang apa yang perlu dilakukan dan dipersiapkan. Adalah perasaan yang sangat wajar dialami sebagian besar wanita hamil. Yang selanjutnya, merasa cemas. Terkadang bunda juga merasa cemas dan khawatir.
apakah Bunda dan janin bisa melalui tahapan ini dengan lancar. Bunda pun seolah-olah merasa tidak siap dengan adanya tanggung jawab baru yang akan Bunda hadapi. Nah, setelah mengetahui beberapa perubahan yang terjadi, tentunya Bunda menjadi lebih paham kan mengapa akhir-akhir ini Bunda mulai merasakan berbagai perbedaan yang terjadi di dalam tubuh Bunda. Tidak apa-apa Bunda, segala perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dialami oleh sebagian besar perempuan mengandung. Karena adanya perubahan hormonal dari dalam tubuh. Untuk itu, Bunda tidak perlu merasa terlalu khawatir ya. Lalu, apa saja yang bisa Bunda lakukan di tahap pertama kehamilan? Untuk mengurangi rasa cemas, kesal, dan khawatir, tentu perkembangan janin, Bunda dapat yang pertama memeriksa kandungan ke dokter atau bidan paling sedikit 4 kali selama hamil. Banyaklah bertanya tentang kondisi perkembangan janin. Diskusikan dengan dokter, bidan mengenai kondisi yang dialami sehingga Bunda mendapatkan informasi yang cukup. Untuk mencegah ibu hamil kurang darah, ibu hamil dianjurkan minum tablet tambah darah atau TTD. Tablet tambah darah, 1 tablet per hari sebelum tidur. Jangan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi semasa gadis dulu ya Bunda. Mencoba berpikir positif dengan cara melihat hal-hal yang baik dari yang Bunda alami. Misalnya, berpikir bahwa tidak semua orang bisa memiliki keturunan dan Bunda telah mendapatkan kesempatan itu. Alhamdulillah ya. Buka komunikasi lebih hangat dengan suami, mertua, dan anggota keluarga lainnya. Ceritakan berbagai keluhan yang Bunda rasakan untuk memberikan rasa nyaman. Nah, untuk mengurangi rasa bingung, carilah informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber terpercaya. Perbanyak membaca buku, serta mengikuti kelas tentang kehamilan untuk mendapatkan penjelasan lengkap seputar kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan bayi. Untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat perubahan fisik yang Bunda alami, Bunda bisa loh yang pertama mulai mengurangi kegiatan yang berat dan melelahkan. Terus istirahat yang cukup. Terus selanjutnya menjaga pola makan dan jangan membiarkan perut kosong dalam waktu yang lama. Selanjutnya, mengenali dan menghindari berbagai hal yang dapat memicu mual dan muntah. Terus, menghindari merokok dan dekat dengan orang yang merokok. Hindari juga meminum minuman bersoda, beralkohol, dan meminum obat tanpa resep dokter. Dan juga mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Tahukah Bunda, banyak wanita hamil kekurangan zat besi dan menyebabkan kurang darah atau disebut anemia. Selain itu, banyak juga wanita hamil yang mengalami gizi buruk sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak. Oleh karena itu, selama masa hamil, Bunda sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan sumber gizi. Utamanya zat besi dan asam folat yang ada di buah-buahan, antara lain pisang, pepaya, alpukat, dan juga sayuran seperti bayam dan sayuran hijau lainnya. Zat besi juga banyak terkandung dalam kacang-kacangan seperti kedelai dan kacang merah. Jangan lupa makan buah yang banyak mengandung vitamin C ya Bunda. Vitamin C dibutuhkan supaya penyerapan zat besi ke dalam tubuh Bunda terjadi dengan sempurna. Semua buah mengandung vitamin C, khususnya jambu, biji, pepaya, dan jeruk. Bunda juga dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium. Kalsium bisa didapatkan melalui sayur-sayuran, buah, susu, serta daging-dagingan. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, janin akan tumbuh dengan sehat dan tercukupi nutrisinya. Dianjurkan untuk menambah
porsi makan lebih banyak, minimal 1 porsi sehari. Selain makanan yang cukup gizi, dalam masa kehamilan dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ibu hamil harus minum tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan. Dan tablet tambah darah dianjurkan diminum pada malam hari sebelum tidur ya, untuk mengurangi efek rasa mualnya. Kehamilan akan terasa mudah dan menyenangkan bila Bunda memahami apa yang terjadi. Apa yang bisa ayah lakukan di tahapan pertama kehamilan ya? Banyaklah mendengar dan ikut merasakan apa yang Bunda alami. Nah, mulai sekarang cobalah pahami ini. Apa yang Bunda rasakan di bulan pertama hingga bulan ketiga masa kehamilan. Perbanyak membaca buku dan mencari tahu. Untuk lebih mengurangi rasa khawatir Bunda, ayah dapat menemani Bunda saat pergi periksa ke dokter ataupun bidan. Ayah sebaiknya dapat memberikan perhatian seperti lebih sering bertanya tentang kondisi Bunda. Ayah juga dapat sering mengingatkan apa sebaiknya Bunda lakukan dan apa sebaiknya Bunda hindari di tahapan pertama kehamilan agar Bunda merasa nyaman dan diperhatikan. Berikan zat-zat gizi yang sebaiknya dikonsumsi. Cukup istirahat, melakukan kegiatan ringan, dan lain-lain. Memberikan semangat dan dukungan agar Bunda dapat melalui semua keluhan yang dirasakan di tahapan ini dengan baik. Tahapan kedua, kehamilan. Wah, tak terasa ya Bunda, saat ini telah memasuki kehamilan di tahapan kedua. Bunda tentunya merasa senang karena mampu melewati berbagai keluhan yang dialami di tahap pertama kehamilan. Nah, sekarang saatnya Bunda mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan kehamilan selanjutnya. Apa yang Bunda alami di tahapan kedua kehamilan ya? Merasa nyaman. Di tahapan ini, biasanya Bunda lebih merasa nyaman dan senang dengan kondisi kehamilan Bunda. Mengapa? Karena mual, muntah, dan pusing yang Bunda rasakan semakin berkurang. Bunda sudah bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang ada. Bunda merasa lebih bersemangat dalam menjalani kegiatan. Di awal bulan kelima, Bunda pun mulai merasakan adanya denyutan di dalam perut. Wow, yang menandakan adanya pergerakan dari sang janin. Perasaan takut dan bingung. Kenapa ya? Selain merasa nyaman, terkadang Bunda juga merasa takut. Mengapa? Mengingat nafsu makan Bunda mulai meningkat. Biasanya Bunda mulai merasa khawatir dengan adanya pertambahan berat badan. Dan juga terkadang Bunda juga takut apakah janin dapat tumbuh dengan normal atau tidak. Gizinya tercukupi atau tidak ya? Dan setelah lahir bayi akan mengalami pertumbuhan normal atau tidak ya? Bunda pun mulai bingung dengan adanya beberapa perubahan fisik yang dialami, seperti perubahan warna kulit di area tertentu dan munculnya guratan merah di sekitar perut. Saat janin tidak menendang, terkadang Bunda juga merasa cemas. Kenapa ya? Dan memikirkan, apakah janinnya baik-baik saja? Lalu, apa yang sebaiknya Bunda lakukan saat kehamilan tahap kedua? Mengecek kehamilan ke dokter atau bidan untuk lebih memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin Bunda saat ini. Tetap berpikiran positif ya, dengan membayangkan berbagai hal yang akan Bunda lewati. Yakin bahwa janin di dalam perut Bunda dengan normal dan baik-baik saja. Walaupun Bunda sudah merasa nyaman dengan kondisi fisik Bunda, tetapi ada baiknya Bunda tetap pertama beristirahat yang cukup dan tetap mengurangi kegiatan yang melelahkan. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi.
Banyak meminum air putih sebagai asupan cairan bagi janin. Mengenakan pakaian yang lebih longgar dan tidak sesak. Melakukan olahraga ringan dan pijat payudara untuk melancarkan ASI pada saat sesudah melahirkan nanti. Apa yang sebaiknya ayah lakukan di tahap kedua kehamilan ya? Menjaga emosi atau perasaan. Memasuki masa ini, janin juga mulai dapat merasakan emosi yang Bunda alami loh. Perasaan sedih, marah, senang, dan cemas yang Bunda alami dapat berpengaruh pada janin. Melalui hormon, sebaiknya Bunda dapat lebih mengatur luapan emosi yang Bunda alami. Melakukan kegiatan yang menyenangkan cukup membantu mengembangkan emosi yang baik pada janin. Tetap sering mendengar keluhan atau kondisi Bunda, ya. Seperti mencoba merasakan apa yang Bunda rasakan selama kehamilan di bulan keempat hingga keenam. Ayah tetap menemani Bunda saat periksa ke dokter atau bidan agar Bunda lebih yakin dan merasa tenang. Memastikan terpenuhinya asupan gizi yang cukup untuk Bunda. Selain semua zat gizi yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan, protein juga sangat penting di tahap kedua kehamilan. Mengapa? Karena di bulan keempat otak janin mulai tumbuh dan berkembang. Protein terkandung dalam kacang-kacangan, ikan, daging, sapi, atau ayam. Ayah juga dapat memberikan rangsangan dengan usapan dan berbicara kepada janin. Ini dilakukan untuk membangun kedekatan ayah dan anak, sekaligus memberi kenyamanan bagi Bunda dan janin di perut. Cobalah membuat Bunda senang dengan memberikan pujian yang baik tentang berbagai perubahan bentuk fisik Bunda. Tahapan ketiga kehamilan. Halo Bunda, wah tak terasa janin di perut Bunda semakin membesar. Karena saat ini Bunda telah memasuki kehamilan di tahap ketiga. Tentunya Bunda merasa sangat senang karena sebentar lagi akan menyambut lahirnya sang buah hati. Akan tetapi, Bunda mungkin mulai merasa takut ya dengan proses persalinan yang akan dihadapi nanti. Apakah hal tersebut wajar terjadi? Mari kita cari tahu apa yang Bunda alami saat memasuki tahapan ketiga kehamilan, yaitu merasa tidak nyaman. Dengan semakin membesarnya janin di dalam perut, membuat Bunda merasa berat dan susah bergerak. Dada terasa sesak, sering buang air kecil, payudara mengencang, kaki membesar, kram, dan susah tidur. Kondisi saat ini tentunya seringkali membuat Bunda merasa tidak nyaman. Pertambahan berat badan yang semakin cepat juga sering membuat Bunda merasa tidak menarik, sehingga mengurangi kenyamanan dan rasa percaya diri Bunda terhadap bentuk tubuh. Perasaan selanjutnya merasa cemas. Seperti kebanyakan wanita hamil lainnya, mungkin Bunda akan merasa takut dan cemas saat mengetahui bahwa sebentar lagi Bunda akan mendekati masa persalinan. Beberapa hal yang sering ditakutkan ialah membayangkan rasa sakitnya yang akan dialami saat proses melahirkan. Terus adanya proses kelahiran yang tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, sebagian besar ayah dan Bunda menginginkan proses kelahiran secara normal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nanti, Bunda tidak bisa memungkiri apabila harus melahirkan secara operasi. Perasaan tidak siap dan tidak mampu merawat sang buah hati. Merasa bingung. Selain cemas, Bunda juga sering merasa bingung tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk menyambut kelahiran sang buah hati nanti. Merasa tidak mandiri. Dengan mulai terbatasnya gerakan, Bunda merasa tidak mandiri karena sering meminta bantuan dari orang lain untuk melakukan beberapa kegiatan. Merasa senang. Mengapa? Karena sebentar lagi ayah dan Bunda akan bertemu dengan sang buah hati. Masa sulit yang dialami selama ini akan dapat terlewati dan tergantikan oleh lahirnya sang buah hati. Rasa takut, tidak nyaman, cemas,
Bingung merupakan hal yang wajar dialami kembali oleh sebagian besar wanita hamil saat memasuki tahapan ketiga dan menjelang proses melahirkan. Jangan khawatir, Bunda pasti dapat melaluinya. Yang perlu diingat adalah melahirkan bukanlah sebuah beban. Banyak cara yang dapat ayah dan Bunda lakukan untuk dapat mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Nah, apa yang dapat Bunda lakukan saat memasuki kehamilan tahap ketiga dan menjelang persalinan? Yaitu persiapan mental. Untuk mengurangi rasa cemas, Bunda sebaiknya banyak berpikir positif dengan membayangkan hal-hal baik yang Bunda alami. Misalnya, membayangkan betapa beruntungnya Bunda bisa memiliki keturunan dan adanya suami serta keluarga yang selalu memberikan perhatian. Untuk mengurangi rasa bingung yang Bunda alami, carilah informasi sebanyak mungkin seputar persiapan melahirkan. Bisa dengan bertanya kepada dokter atau bidan dan membaca buku. Dengan begitu, Bunda akan banyak memiliki bekal informasi sehingga lebih siap untuk menghadapi proses persalinan nanti. Ceritakan berbagai keluhan dan ketakutan yang Bunda rasakan. Carilah dukungan dari orang terdekat Bunda agar lebih merasa nyaman dan tenang. Kurangi rasa takut dan cemas yang berlebihan terhadap rasa sakit yang akan Bunda alami selama proses melahirkan. Bagaimanapun, si kecil akan lahir dan Bunda pasti akan mampu melewati seluruh proses tersebut. Untuk memberikan kedekatan bagi ibu dan janin, Bunda dapat sering berbicara dengan janin. Hal ini dapat memberikan ketenangan dan membantu proses kelahiran nanti. Melakukan kedekatan spiritual dengan Tuhan atau Allah, berdoalah untuk mendapatkan hal-hal terbaik selama kehamilan hingga kelancaran proses persalinan nanti. Meyakinkan diri bahwa Bunda bisa melahirkan secara normal. Tanyakan juga perkembangan janin Bunda pada dokter atau bidan. Apabila dokter menyarankan untuk melahirkan secara operasi karena kondisi tertentu, Bunda tidak perlu merasa takut dan cemas. Yakinlah bahwa ini sudah merupakan cara yang terbaik bagi kesehatan Bunda dan sang buah hati. Bunda juga bisa mencari info tentang bagaimana merawat bayi dan mencarikan nama si kecil untuk lebih mengurangi rasa bingung dan cemas yang Bunda rasakan. Persiapan fisik. Tetap beristirahat yang cukup dan melakukan olahraga ringan, bisa dengan mengikuti senam hamil serta berjalan kaki. Tetap makan dengan asupan gizi yang dibutuhkan dan banyak minum air putih. Makanlah sayuran dan buah-buahan juga protein yang terkandung dalam lauk makan. Persiapan lain yaitu memilih tempat bersalin. Yang kedua, hal ini terkait juga dengan tenaga medis, dokter atau bidan yang mendukung proses persalinan Bunda. Menanyakan kepada dokter atau bidan tentang tanggal perkiraan persalinan. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP dan kartu keluarga. Memastikan ayah akan menemani selama proses persalinan nanti. Menyiapkan pakaian untuk Bunda dan beberapa keperluan untuk bayi, meliputi 2-3 helai pasang pakaian, popok, selimut bayi, bedong, pompa ASI, dan botol ASI. Apa yang sebaiknya ayah lakukan di tahap ketiga kehamilan? Memberikan perhatian dengan menanyakan apa yang Bunda rasakan. Mendengarkan dengan sabar berbagai keluhan yang dirasakan Bunda di bulan ke-7 hingga menjelang persalinan nanti. Mencari informasi dan diskusi dengan dokter. Tanda bahaya pada kehamilan. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam masa kehamilan dan ayah perlu membawa Bunda ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan. Adapun tanda-tanda bahaya dalam kehamilan adalah muntah terus dan tidak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Janin dirasakan kurang bergerak jika dibandingkan dengan sebelumnya.
pendarahan pada wanita muda dan hamil tua. Air ketuban keluar sebelum waktunya, itu adalah tanda bahaya. Fakta dan mitos. Nih, pemeriksaan USG. Mitos. Pemeriksaan USG dapat membahayakan janin dalam kandungan. Itu mitos ya. Faktanya, pemeriksaan USG merupakan pemeriksaan yang aman karena menggunakan gelombang ultrasonik. Dengan pemeriksaan USG, bunda dan dokter bisa mengetahui kondisi janin secara lebih jelas sehingga dapat meningkatkan ikatan batin dan kasih sayang yang lebih kuat. Selain itu, dengan pemeriksaan USG dapat diketahui permasalahan yang dialami sehingga penanganan dapat lebih dilakukan secara cepat. Alhamdulillah, Bunda. Selamat menyambut lahirnya buah hati ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.